Halo semuanya, bertemu lagi di channel Kang Karta. Setelah di video sebelumnya kita berkunjung ke Pulau Onrus, selain tujuan untuk berwisata, di pulau itu pun kita mengenal sejarah bangunan yang ada di dalamnya. Pulau Onrus dan Cipir mempunyai kedekatan yang erat secara fungsi. Pulau Onrus pada zaman Hindia Belanda difungsikan sebagai karantina para jemaah haji dari Indonesia dan berbagai fasilitas yang mendukungnya. Nah, sedangkan Pulau Cipir adalah sebagai karantina untuk para jemaah haji yang memiliki penyakit menular. Di dalamnya kita bisa melihat bekas kamar mandi, WC, dan barak. Sekarang kita melakukan perjalanan dari Pulau Onrus ke Pulau Cipir. Untuk jarak pun tidak terlalu jauh. Dengan mengendarai perahu kecepatan sedang, bisa mencapai Pulau Cipir dengan waktu 5 menit. Akhirnya, kita sudah sampai di Pulau Cipir. Di Pulau Cipir ini, kita akan membahas dua versi, baik dari segi tempat untuk berwisata ataupun dari segi sejarahnya. Di Pulau Cipir, selain terdapat pantai untuk berenang, ternyata ada spot lain yang bisa dijadikan untuk berfoto, seperti monumen di depan kita. Dari ketiga pulau yang dikunjungi, Pulau Cipir menjadi paling tinggi peminatnya dari segi untuk berenang. Karena di Pulau Cipir dilengkapi tempat untuk ganti baju dan membilas setelah berenang. Dari segi pohon pun lumayan rindang. Dan di depan pantai pun terdapat gazebo yang bisa dipergunakan untuk menaruh perlengkapan selama berenang. Selain itu semua, Pulau Cipir pun terdapat kantin atau warung yang bisa digunakan untuk melepas lelah, dan spot berfoto seperti meriam ini. Nah, beginilah suasana di pesisir dekat pantainya. Biasanya kalau ada event dan rombongan, ada wahana tambahan seperti banana boat. Oke, lanjut ke sejarah dari pulau ini. Kepulauan Seribu merupakan daerah yang memiliki banyak peninggalan-peninggalan, tak terkecuali di Pulau Cipir. Di pulau ini terdapat warisan kolonial berupa beberapa meriam, runtuhan bangunan kuno yang bentuknya sudah tidak karuan lagi. Tak jarang kesan mengerikan kerap dirasakan. Apalagi rimbunannya pepohonan rindang yang membuat suasana menjadi semakin gelap. Selain itu, tempat ini juga pernah menjadi persinggahan para jemaah haji, baik yang akan berangkat ataupun pulang. Jemaah yang sakit banyak dirawat di bangunan yang kini telah runtuh dan rusak. Terdapat fakta mengerikan tentang jemaah haji yang mendapat perlakuan buruk oleh pemerintah kolonial, seperti disuntik mati karena terjangkit penyakit tertentu. Sebuah tempat seperti jembatan di depan kita ini, dulunya sebuah jalan penghubung dari Pulau Onrus ke Pulau Cipir, begitupun sebaliknya. Cerita kelam banyak terjadi di sana, karena para jemaah haji yang dikarantina di Pulau Onrus dan memiliki penyakit menular akan dibawa ke Pulau Cipir. Tak jarang ada yang disuntik mati. Oke, terlepas dari sejarahnya yang kelam, di tempat seperti dermaga ini, selain di dekat pantai, di sini cocok juga bagi kita untuk menikmati sunset. Jika beruntung, biasanya menjelang sore air laut akan surut
dan air di bawah dermaga ikut mengering. Nah, di sini kita bisa turun ke bawah sambil melihat satwa di sana, seperti kelomang, kepiting. Tapi hati-hati ya, jangan sampai memegang atau menginjak bulu babi. Rasanya akan sakit sekali. Kembali ke daerah bibir pantai dari Pulau Cipir. Di sini akan menikmati pemandangan gedung dari Pik 2 sambil bermain air menghabiskan sore di Pulau Cipir. Ini gazebo-gazebo yang terdapat di depan area pantainya. Bagi kalian hanya ingin menikmati suasana pantai, gazebo ini cocok menjadi pilihan. Tak jarang, di Pulau Cipir dijadikan spot untuk memancing. Bahkan sampai ada yang menginap. Oke, nggak banyak lagi yang bisa dibahas dari Pulau Cipir ini. Semoga video ini bisa menjadi referensi atau jalan-jalan virtual sambil mengenal sejarah di Pulau Cipir. Sebagai tanda dukungan kalian untuk channel ini, jangan lupa subscribe, jika suka like, dan share ke media sosial kalian ya, agar channel ini semakin berkembang. Selamat bertemu kembali di video-video selanjutnya.